Selamat pagi semua. Pagi. Yang di Indonesia maupun yang di Sydney. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Hari Jumat saya memberitahu kalau saya akan ke Sydney. Memang mendadak sekali. Kamis. Wah, kebetulan hari ini jadwalnya Pak Gembala untuk khotbah. Sekarang dia tukar di bahasa Inggris. Jadi saya dapat kesempatan. Memang mendadak. Saya cuma berapa jam di sini. Sebentar siang saya harus ke Brisbane. Ada yang mau ikut? Puji Tuhan. Coba saya tengok kiri kanan yang belum kenal siapa. Ayo coba tanya. Kenalin. Jangan nanya bank account yang agak penting di sini. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara orang-orang hebat. Aduh, luar biasa. Sebetulnya istri saya mau ikut cuma karena mendadak ini. Tapi ya puji Tuhan. Lagi sekali terima kasih. Saya dapat kesempatan untuk boleh bertemu dengan saudara semuanya. Di depan masih ada beberapa tempat duduk. Heru, kamu di sini, Heru. Kau sini, cepat supaya tempat itu bisa tempatnya orang lain. Ayo masuk cepat. Ini. Ayo masuk. Ada lagi. Ayo. Ya 2 orang di depan ada 3 kursi di sini. Tidak apa-apa, ayo maju saja, nggak usah malu-malu. Ayo. Heru, kamu tuh masuk sini, kasihan yang mereka baru datang itu. Cepat masuk sini, Heru. Depan sini ada. Oke, ya. Ayo asirnya harus kerja. Heru, maju lagi, Heru. Kamu orang paling lama loh di antara semua ini. Ini termasuk salah satu pendiri BOC ini. Ini kecil juga ya. Dia dokter baik dan dikit loh. Ada lagi yang 3 di sini. Asir mana Asir? Tuh ada 3 lagi di depan. Baik, siap belajar firman Tuhan? Amin. Ayo maju, yang baru datang baju merah, cepat maju. Ayo tolong yang sebelahnya masih kosong kursinya, tasnya diangkat ya. Ya, oke, baik, puji Tuhan. Hari ini gereja seluruh dunia memperingati hari Pentakosta. Ya, hari ini. Jadi tanggal 29 Maret yang lalu, hari Jumat, kita memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kalau tanggal 30 Maret, ya itu Passover, Yesus bangkit. Lalu tanggal 7 Mei kemarin, kita memperingati Yesus naik ke surga. Nah 10 hari kemudian, yaitu hari ini Pentakosta. Saudara, ada 5 hari besar yang kita rayakan. Pertama, Bethlehem. Masih ingat ya? Natal. Setelah Bethlehem, itu penderitaan Tuhan Yesus. Good Friday. Yang ketiga, itu The Resurrection Day. Kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat, dia naik. Nah, yang kelima, hari ini Pentakosta. Dalam semua perayaan, peringatan yang Tuhan Yesus buat atas kita, itu selalu punya hubungan yang sangat erat antara hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus. Tapi hubungan ini rusak. Dalam hal apa hubungan ini rusak? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ketika setan masuk ke dalam gereja dan tidak sedikit pengkhotbah maaf ini, tanpa disadari, dan khususnya pelajaran-pelajaran dari Amerika, membuat hubungan kita sebagai gereja itu rusak dengan khotbah-khotbah duit, sukses, berkat. Akhirnya sedih sekali kalau melihat fakta ini. Muncul hubungan yang seharusnya hubungan kita dengan Papa itu hubungan anak dengan orang tua. Seharusnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu hubungan murid dengan gurunya. The bride and the groom. Hubungan mempelai perempuan yaitu gereja dengan mempelai laki-laki surga. Itu rusak semua. Seharusnya hubungan kita dengan Roh Kudus itu hubungan partner kerja yang Tuhan minta untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di bumi. Lalu pengajaran-pengajaran itu masuk, puji Tuhan.
Kalau saudara ada di Body of Christ Mission Center di Sydney, dan beberapa saudara mengikuti via online di rumah, kalau saudara mau mengerti, puji Tuhan, beda, BUC beda dengan banyak gereja yang lain. Hubungan apa? Hubungan transaksional. Ngerti gak hubungan ini? Seperti hubungan bisnis dengan Tuhan. Aku sudah memberi apa kepada Tuhan, lalu aku akan dapat apa? Sering gak kita dengar khotbah seperti itu? Tadi malam saudara, 1:30 waktu Sydney, saya sudah tidur, saya lupa matikan satu HP saya. Tiba-tiba bunyi. Saya pikir istri saya, ternyata bukan. Ada seorang, saya kenal orang ini. Memang dia tadinya kaya, dan terakhir itu ada satu kesalahan transaksi sehingga dia bangkrut. Wih, dia begitu telepon saya jawab, Tuhan setan, pendeta setan. Ada apa ini? Karena dia kecewa dengan Tuhan, karena dengar khotbah yang salah. Satu rumah dia yang paling dia suka dia jual untuk gereja, katanya. Saya nggak tahu juga. Bisnisnya, dia itu kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan sudah. Nah, karena dia dengar pengajaran yang salah, dia kecewa dengan Tuhan. Terus saya guyon, jadi saya juga pendeta setan. Saya bilang begitu, Tuhan setan, pendeta ini setan. Dia nggak bisa jawab. Oke, saya bilang kamu pulang. Lagi di jalan, dia di mobil, teriak-teriak karena dia marah. Maka itu, kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk memperingati kembali Roh Kudus turun, kita akan belajar ada apa. Maaf kalau ada di antara kita selama ini masih punya hubungan dengan Tuhan, hubungan transaksional, hubungan bisnis. Kita harus bertobat. Setuju ya? Percayalah, di surga itu gak ada duit, saudara. Gak ada yang ngamen. Sama sekali gak ada duit di sana. Jalannya Mas, itu khotbah yang salah. Bukan, itu cuma istilah. Nah ini khotbah yang salah. Ini kan gak dengar khotbah. Wih, jalannya surga itu Mas, pintunya mudah semuanya. Ya itu yang salah. Kata Mas itu artinya kasih. Coba agak kesini dikit, sempit sekali. Ya, coba ya dukungnya sudah pakai besar-besar. Coba keluarin dikit ya. Nah, kata jalan dari emas, mulai hari ini ya, ini salah satu pengajaran yang salah. Yang ngomong tadi nggak salah karena didengar dari orang yang salah. Kata emas dalam Alkitab itu bicara love, kasih. Sebab emas itu hanya bisa menjadi emas murni kalau dia diuji dengan api. Nah, ujian yang terbesar yang kita harus lulus adalah ujian kasih. Jadi jalan dari emas bukan surga banyak duitnya, tidak. Terus kita kesana dapat berapa kilo gitu. Tidak, saudara. Kasih. Jadi kalau jalannya dari kasih, maka semua kita yang hidup harus hidup dalam kasih. Penuh pengampunan. Terima kasih loh kalau tadi jujur dan jalan dari emas. Kalau nggak ada yang ngomong tadi kita nggak ngerti. Oke, kita lanjut. Jadi di surga itu nggak ada uang sama sekali. Uang itu ada di bank dan di dompet kita. Amin. Nggak ada di surga, nggak ada. Maka itu jangan urusan uang dengan Tuhan, dia pusing. Nggak ada uang di sini. Juga itu kalau doa makan sering salah. Ketika kita diminta doa makan, rata-rata doanya gini, Tuhan terima kasih untuk berkat makanan ini. Kami ingat janda-janda orang miskin, anak yatim. Tuhan berkati mereka. Kelihatannya bagus ya doa itu, tapi ngawur. Sebab kalau saudara waktu doa makan lalu minta Tuhan berkati orang yang susah, orang nggak bisa makan, itu di logika saudara di surga itu ada GoFood, GoSend, apa di sini apa sih? Ada GoFood, ada apa? Karena saudara minta Tuhan tolong kirim, Tuhan tolong kirim. Tuhan pusing juga sih nggak ada makanan. Kamu minta aku suruh kirim ke mereka. Salah nggak doa seperti itu? Salah.
doanya begini, Tuhan terima kasih, Tuhan berkati kami dengan makanan yang melimpah. Ketemukan kami dengan orang lapar, kami ajak mereka makan. Nah, yang pelit pasti pura-pura gak dengar. Nah, ketahuan pelit semuanya. Orang berkata, amin, begitu toh. Nggak percaya. Begitu lihat doa Bapa kami. Give us our daily bread. Makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Apa sih kata secukupnya itu? Pas. Pas. Nggak lebih, nggak kurang. Tapi mengapa Bapa selalu memberi kita lebih? Padahal kita minta our daily bread. Secukupnya. Ini jawabannya. Karena tetangga kita, di sekitar kita, kiri kanan, muka belakang kita, ada banyak orang yang gak punya papa seperti papa kita yang baik. Ketika papa melihat our Father in heaven, papa di surga. Ketika papa yang baik itu yang kita kenal, karena dia papa kita, melihat kita diberkati, tapi dia tahu di kiri kanan muka belakang kita ada orang lapar yang belum kenal papa kita. Dia berinya lebih. Tujuannya supaya, nah dia titip untuk mereka. Kan mereka nggak bisa panggil papa. Ya atau tidak sejak ngomong, ya jangan dia menjumpai. Betul? Nah ketika kita minta secukupnya, dia beri lebih. Tujuannya untuk kita bagi. Tapi ada yang nggak percaya. Enggak, saya nggak pernah terima lebih. Maaf, saya cuma ngomong, jangan tersinggung. Kalau saudara bunter-bunter begini kan dapat lebih. Enggak, amin. Jangan tersinggung. Saya bilang jangan salah, malah jangan salah dengar. Saya bilang bunter. Itu sudah apa tadi? Oke ya. Nah, lo betul atau tidak, saudara? Jadi kalau kita minta, saya jadi tertawa, saudara tertawa begitu. Kalau kita minta secukupnya, dan Papa beri lebih, ingat yang ada di sekitar kita. Hari Kamis masih jalan di sini? Apa namanya? I care. Wah, ini gereja yang punya perhatian untuk orang-orang susah di sekitarnya. Yang ikuti dari Indonesia, jangan pikir loh di Australia nggak ada orang susah. Banyak di sini. Kita di Indonesia susah masih enak, ada tetangga, ada saudara, ada mertua, ada sepupu, ada ipar, betul nggak? Di sini aduh lainnya. Gereja ini setiap hari Kamis dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 12.30. Ada food bank istilahnya. Ya makanan-makanan, sayur-sayur, keperluan sehari-hari yang dijual harga murah sekali. Nah seharusnya semua kita punya. Nah kalau ada di antara kita anggota jemaat yang belum tahu bahwa ada I care, aku peduli kepada community, ikut terlibat. Ya perlu tenaga lagi nggak? Nah itu perlu dengerin itu. Ya nganggur-nganggur, daripada cuma mobil. Kalau maaf, lo boleh nggak saya ngomong ini? Rabu juga, Rabu untuk bagi-baginya. Oh persiapan nih, ada 2 hari. Awas tadi bilang, oh Kamis saya sibuk. Ada Rabu, awas alasannya juga. Jadi Rabu mulai jam berapa? Jam 12 mulai datang untuk packingnya, bagi-bagi ini. Janjinya awas. Coba tolong difoto cuma yang datang dari atas ini. Coba kelihatan. Oke, setuju? Apalagi yang sudah pensiun itu loh. Saya ingatkan ya, yang sudah pensiun nganggur cepet pikun loh. Loh betul tidak? Loh saya tanya kok. Ya toh, makanya kalau sudah pensiun jangan nganggur, pikun nanti. Ikut Rabu. Kamis ikut Kamis untuk berbagi. Kita bisa ketemu orang-orang yang susah gitu ya. Wah hebat kerja ini. Saya lanjut. Jadi hubungan kita dengan Papa jangan hubungan masalah uang, hubungan transaksi. Coba kita baca dulu ayat Roma 11 ayat 35. Jelas sekali. Bisa pakai bahasa Inggris juga ya, Roma 11 ayat 35. Yang belum pernah tahu ayat ini, ayo kita semuanya merenung. Mulai hari ini berubah ya.
Tadi pagi saya sama anak-anak saya di Sydney, yang di Brisbane, yang di LA, kami punya grup anak-anak. Masih bilang, berkat aja nih. Orang yang ada di sini, senyum-senyum dia, nggak usah tahu. Mana? Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen itu kecewa dengan Tuhan karena pengajaran yang salah. Seolah-olah hubungan bisnis kita dengan Tuhan jangan. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus? Gak ada hukum ini. Betul tidak? Tuhan gak pernah minta apa-apa dari kita kecuali hidup kita. Itu yang dia minta. Yang lain urusan kita. Ada bahasa Inggrisnya? Ada? Pakai terjemahan apa? NLT kalau bisa, atau The Message, atau New King James Version. Ayo mana Kalau lemot ganti. Ayo urunan $20 itu bisa beli apa itu baru laptopnya. Oke. Ini terjemahan apa? NLT ya. Ayo baca Inggrisnya. 1, 2, 3. And who has given him so much that he needs to pay it back? Betul nggak? Berapa banyak pun yang kita beri untuk Tuhan, dia nggak butuh itu. Pekerjaannya yang perlu, bukan Tuhan. Maka itu kalau sampai ada di antara kita yang masih kecewa dengan Tuhan, Tuhan aku sudah begini kan, aku sudah begitu, aku sudah begini, kenapa enggak begitu, kenapa enggak begini? Hari ini bertobat. Hubungan kita dengan dia itu hubungan papa dengan anak, betul? Hubungan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, suami istri, hubungan sahabat. Nah, konsep ini yaitu konsep hubungan transaksional dengan Tuhan harus kita tidak bisa. Hubungan yang manis. Nah, kenapa Roh Kudus harus turun? Kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Ini Pentakosta ini ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Udah mana? Along, terima kasih tadi Along usul kepada multimedia. Ya, 2 tahun yang lalu salah seorang anak saya, dia penggubah lagu. Ya dia nggak bisa musik, tapi dia diberi karunia ngubah lagu banyak sekali. Nah, 2 tahun yang lalu bulan Agustus itu anak-anak saya membuat kebaktian syukur pas 50 tahun pelayanan saya. Terus dia ngubah 1 lagu, nanti kita akan dengar. Nah 2 hari yang lalu lagu ini baru dirilis di YouTube, di digital platform. Kita akan dengar. Terima kasih Along yang mengingatkan itu. Padahal saya nggak kepikir juga. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Tuhan Yesus yang ngomong. Adalah lebih berguna bagi kamu murid-muridku jika aku pergi. Nah ini kita peringati 10 hari yang lalu. Kenapa aku harus pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, kacau, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Coba kita renungkan. 3,5 tahun Tuhan Yesus kumpul 12 orang ini yang inti, dan ada 120 orang lagi di lingkaran yang berikut. Wajar enggak? Setelah 3,5 tahun kurang lebih mereka kumpul Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku harus pergi kembali ke Bapa di surga. Ayo, kalau kita murid-murid Yesus, keberatan nggak ditinggal? Keberatan. Karena apa? Jawab yang betul ya. Karena apa kita keberatan kalau ditinggal? Karena sudah nggak ketemu lagi, bukan? Ayo belakang-belakang jawab. Kenapa kita keberatan kalau ditinggal? Sudah terbiasa, bukan? Sudah nyaman, hampir betul. Apa?
Hubungannya sudah dekat. Bukan, satu lagi. Salah semua. Nggak bisa makan gratis lagi, nggak ada Tuhan Yesus. Cuma nggak mikir. Loh, betul tidak? Selama ada Tuhan Yesus kan enak, mujizat luar biasa, hemat nggak belanja. Loh, kok nggak amin? Ya toh, ada Tuhan Yesus. Maka itu mereka keberatan. Sehingga mereka nahan, Tuhan jangan pergi dong. Tapi dia berkata, namun benar yang kukatakan ini. Lebih berguna? Ayo. Lebih berguna kalau aku pergi. Saudara lihat ini. Maaf ya, di dalam konsep hati Tuhan Yesus seperti ini cuma pertanyaan saja. Berarti antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, kelihatan siapa lebih hebat? Nggak usah ragu-ragu. Roh Kudus. Ini bukan soal bicara lebih hebatnya, tidak. Begini fungsi. Tuhan Yesus bisa nggak naik ke surga? Tapi menakutkan. Apa? Bukan dari selamatkan. Kenapa menakutkan? Bayangkan kalau Yesus nggak pergi hari itu, terus dia tetap di dunia. Bisa bayangkan nggak ketemu orang umurnya 2000 tahun? Zombie loh. Ngerti nggak pertanyaan saya? Saudara akan takut nggak ketemu orang 2000 tahun umurnya? Lu cepet jawab sini aja, mikir kok nggak mau mikir. Betul? Itu nomor satu. Nomor dua, hari Minggu seperti ini di Sydney ada berapa ribu gereja? Semua butuh Tuhan Yesus. Nah itu dimilih datang yang mana? Yosi. Malah yang bicara. Loh, ngerti nggak logika ini, saudara? Jadi nggak bisa rebutan terus. Lalu yang di Brisbane, lalu yang di Amerika, yang di Indonesia, yang di New Zealand, butuh dia semua. Ngerti sekarang? Maka itu dia berkata, benar yang kukatakan ini, aku harus pergi supaya Roh Kudus datang. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan dia bisa tinggal. Kalau semua orang di dunia percaya, maka Roh Kudus bisa tinggal di 8 miliar manusia di dunia ini. Sehingga kita nggak rebutan Tuhan Yesus satu pribadi. Sudah kelihatan tua betul 2000 tahun beli. Tapi kita jadi rebutan. Nah, ini artinya betapa pentingnya Pentakosta itu. Jadi Bethlehem kita bisa rayakan dia lahir. Penderitaan kematiannya kita bisa peringati. Oh, dia bangkit hari Paskah. Dia naik. Tapi tanpa Roh Kudus turun, gereja nggak punya arti apa-apa di dunia ini. Oke? Ayat 12. Masih Yohanes 16 ayat 12. Ini masalah lain lagi yang kita temukan. Yohanes 16 ayat 12. 16 ayat 12. Kok lemot sekali komputermu, beli baru, Mau urunan hari ini? Bu Gembala jawab dong, boleh jemaat turun beli komputer baru, cuma gak lemot begini. Zaman sudah begini. Itulah komputer tahun berapa gak ganti-ganti. Maaf ya. Janji urunan hari ini jemaat ya. Yang cocok gak usah keturunan, susah kirim duitnya. Yang sini aja. Kok Bu Gembala gak jawab sih? Oke. Jam-jam terakhir Tuhan Yesus ngomong begini. Ini sebelum pisah dengan murid-muridnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan, yang harus kuajarkan, yang harus kusampaikan kepadamu. Bayangkan, kuliah 3,5 tahun itu secara ukuran pendidikan sudah bachelor belum? Sudah S1 belum? Belum. Masih banyak pelajaran, masih banyak yang kamu harus ngerti, tapi waktunya habis. Coba saya ajak saudara berkata, Tuhan Yesus bisa ngajar kita sampai pagi enggak?
Loh, coba bisa nggak Tuhan Yesus ngajar kita sampai pagi? Kitanya yang tahu, kitanya yang teler. Terus gimana dong? Dia kehabisan waktu. Betul? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Nah ini. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nggak mungkin tinggal berapa jam lagi. Masih banyak bahan pelajaran. Karena apa? Murid-muridnya diberi tugas pergilah kamu ke pergilah kamu ke seluruh dunia. Bagaimana? Tugas ke seluruh dunia cuma diajar 3,5 tahun, nggak cukup. 13 jawabannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pentakosta itu penting. Nah, lewat lagi tahun ini ya. Saya cek minggu depan, saya telepon saudara. Saya punya komputer baru belum. Tetapi, nah tahu arti kata tetapi? Apa? Ayo, obat. Jawabannya, masalahnya ada. Tetapi, apabila, baca dong, apabila dia datang, yaitu, nah, hari ini kita peringati, roh kebenaran sudah datang. Akan apa kalau ia datang? Ia akan memimpin, mengajar, membawa kamu kemana? Jangan lupa ke dalam seluruh. Ini konsep penting, seluruh kebenaran. Sebab roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia, roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, waktu Tuhan Yesus sebagai manusia sudah habis. Padahal pelajarannya masih banyak. Siapa yang melanjutkan? Roh Kudus. Jadi penting nggak Pentakosta itu? Penting. Ini tidak bicara tentang gereja aliran Pentakosta, tidak. Ini bicara tentang pribadi Roh Kudus. Saudara, kata kunci, the keywordnya di ayat ini adalah seluruh kebenaran, the whole truth. Kalau ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Yang enggak komplit, yang enggak lengkap. Apa itu seluruh kebenaran? Yaitu seluruh Alkitab. Apa itu sebagian kebenaran? Doktrin gereja. Maaf, tidak ada satu doktrin gereja yang lengkap. Enggak. Sebab masing-masing gereja punya doktrin, dan doktrin itu memecah belah. Maaf, orang Katolik mau ke gereja Protestan? Orang Protestan nggak akan mau masuk gereja Katolik. Orang Pentakosta nggak akan mau masuk ke Baptis. Orang Baptis tidak akan mau masuk ke Advent. Dan terjadi perpecahan sampai hari ini. Itu karena sebagian kebenaran. Padahal tidak ada satupun doktrin gereja mana saja yang tidak berasal dari satu sumber, the Bible, yaitu Alkitab. Tapi kenapa sumbernya satu, yaitu Alkitab, tapi kok bisa beda-beda dan perang sendiri, dan masing-masing doktrin berkata kami yang paling benar, kamu salah. Ini yang membuat hati Tuhan sedih. Ternyata hanya ada satu pribadi yang mampu membawa semua gereja di dunia, kalau nurut, kalau mau, untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi Pentakosta ini penting, yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sedikit saya keluar supaya saudara punya pengertian lebih dalam. Masih ingat Paulus? Ingat ya saudara kita itu Paulus yang di Alkitab. Saya tanya kok, masih ingat? Hebat nggak dia? Hebat. Dia pernah ketemu Tuhan Yesus? Bukan belum, nggak mau. Sebab dia benci kepada Tuhan Yesus. Namanya Saulus sebelumnya. Bahkan
dia sangat kejam kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sayang dia. Orang yang seperti itu diselamatkan Tuhan. Akhirnya jadi orang hebat. 27 kitab perjanjian baru, ya, Matius sampai Wahyu itu 27. Paulus menulis 14, yaitu dari kitab Roma sampai Ibrani. Hitung. Berarti berapa persen Paulus mengisi perjanjian baru? 51%. Itu mengagetkan. Dari mana? Petrus yang kumpul Tuhan Yesus hanya nulis 2 kitab saja. Oh maaf, ini yang sunnah, yang dimatiin. Petrus yang kumpul Tuhan Yesus cuma nulis 2 kitab saja. 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah pertanyaannya, Tuhan Yesus pernah ninggalin buku nggak untuk Paulus belajar? Nggak ada. Tuhan Yesus punya sekolah Alkitab? Nggak juga. Nah, dari mana Saulus ini bisa mengerti sehingga dia menulis 14 kitab dari 27? Ini ayatnya. Paulus hidup dipimpin, dikuasai, diatur oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membawa Paulus ke dalam seluruh kebenaran. Saya tambahkan 2 ayat lagi, betapa hebatnya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Maka itu mulai hari ini, yang belum pernah mengerti konsep Roh Kudus, hari ini saudara alami. Baca sama-sama. Yohanes 14 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan berapa hal, segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Wih, ini firman luar biasa. Ini hebatnya Roh Kudus. Mengajar berapa hal? Segala sesuatu. Kalau saudara pernah kuliah, kenal dosen A, dosen B, profesor, orang-orang hebat. Saudara tanya, anak-anak yang sedang kuliah, tanya. Saya ngecek gara-gara ayat ini. Di dunia ini, seorang dosen, seorang profesor, seorang doktor yang hebat dalam ilmu pengetahuan, ternyata maksimal 1 orang hanya bisa menguasai 5 ilmu. Saya belum pernah ketemu sampai 6. Dikit atau banyak kalau cuma 5 maksimal? Loh, saya tanya kok, dikit atau banyak? Dikit. Tapi Roh Kudus menguasai berapa hal? Segala sesuatu. Ini luar biasa Roh Kudus itu. Maka itu Tuhan Yesus harus pergi supaya dosen hebat ini datang dan mengajar kita. Saya tanya, ya, sekolahnya Tuhan Yesus nomor 1 yang paling kita suka, gratis cara kita. Senangnya gratisan kita ini, jangan pura-pura. Ini sekolah gratis. Bukan ambil sih. Yang kedua, semua yang daftar di sekolahnya Tuhan Yesus nggak perlu ditanya umur berapa, nggak perlu. Kalau saudara daftar umur 73, langsung diterima. Dan masuk sekolahnya Tuhan Yesus nggak pakai tes. Kurang enak aja. Sudah gratis, nggak pakai persyaratan umur, nggak pakai tes. Yang berikut, sekolahnya Tuhan Yesus ini kalau ujian, exam, nggak perlu dijaga. Bapak pulang soal kerjakan di rumah sana. Nggak ada yang jaga, terserah kamu. Kok kapan selesainya? Kurang enak apa? Yang berikut lagi, sekolahnya Tuhan Yesus ini
semua university di dunia, semua itu punya maksimal student ujian satu mata kuliah itu maksimal 4 kali. Kalau sudah ujian 4 kali satu mata kuliah tidak lulus, nggak ada yang kelima, drop out. Nah sekolahnya tuh itu ujiannya nggak cuma 5 kali, mau 10 juta kali soal yang sama nggak lulus, ulang lagi. Cuma malaikat yang pusing, lu lagi. Keren ya sekolahnya Tuhan Yesus ini. Nah sekarang bayangkan, dari semua model tadi nggak ada persyaratan di university mana saja. Terus yang ngajar itu satu pribadi dan bisa ngajar segala sesuatu. Kalau ada mahasiswa sekolah di kampus model begini nggak lulus, yang bego itu siapa? Jangan gurunya ini. Lu ngerti nggak yang blowan ini siapa? Awas yang di Sydney. Oh ditanya, sejak kapan saudara Kristen? Sejak Harbour Bridge belum dibangun. Harbour Bridge dibangun tahun 33 tahun. Kapan itu Om Kres ulang tahun 99 ya? Bulan berapa itu? April kemarin. Jadi dia lahir tahun berapa itu ya? Berapa? 99 tahun yang lalu. Nah ya berapa tahun berapa itu? 19 23. Nah, berarti Om Kres itu lahir sebelum Harbour Bridge dibangun ya. Bayangkan kalau saudara tinggal di Sydney segitu tuanya nggak lulus sekolah ini ngapain? Lu ngerti nggak? Ingat ini sekolah gratis loh saudara. Daftarnya boleh bisa umur berapa saja. Ujian bolak-balik silakan satu mata kuliah. Dosennya hebat. Ngerti ilustrasi ini saudara? Masih ada yang tertawa itu namanya. Maka itu keterlaluan. Kalau hari ini kita memperingati Pentakosta, Roh Kudus turun, dia mengajar kita. Dan gak cuma mengajar. Lihat bagian kedua, apa tugas Roh Kudus? Sesuatu begitu sekali. Mengingatkan berapa hal? Semua pelajaran yang telah kusampaikan kepadamu. Ngerti gak fungsi ini? Maka saudara dan saya sebagai murid-muridnya tidak boleh berkata, kok saya lupa ya? Kempeleng kamu lupa lagi. Bagaimana bisa lupa kalau Roh Kudus tugasnya apa? Mengingatkan. Tapi memang manusia ini kurang ajar. Saya sebut 2 hal. Yang disebut manusia itu pasti ada di kriteria 2 hal ini. 1, paling pintar kalau lihat salahnya orang, tapi sulit melihat salah diri sendiri. Jangan tertawa, betul-betul bertobat itu maksudnya. Betul? Mulai hari ini belajar melihat kekurangan diri sendiri. Jangan sombong. Itu namanya manusia. Nomor 2, ayo yang namanya manusia mana yang ingat? Kita utang orang atau orang utang kita? Enak, cepetan. Mana yang lebih gampang kita ingat? Kita utang orang atau orang utang kita? Orang utang kita. Bertobat. Orang utang kita ingat, kalau kita utang lupa. Tapi hebat, Roh Kudus ngapain? Mengingatkan semua. Nah, tadi sekali, kalau ada mahasiswa kuliah di kampus kayak begini, harusnya kita pintar gak? Jangan harusnya. Harusnya pintar tidak? Salah, super pintar, harusnya begitu dong. Iya atau tidak? Iya. Tapi kenyataannya sekarang gimana? Oh ya jujur semua Tuhan berkata orang jujur. Hari ini kita harus bertobat. Mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita bilang, kok aku nggak pintar-pintar? Berarti kita nggak mau belajar dari Roh Kudus. Ini hebatnya Roh Kudus.
Paulus itu hebat. Kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Mengapa Paulus yang gak pernah ketemu Tuhan Yesus, bahkan dia benci, tapi bisa begitu hebat? Karena dia hidup dikuasai Roh Kudus. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Apa kata lain tawanan? Dikuasai. Apalagi? Dibelenggu, disetir, diatur, dituntun, dikontrol. Ayo. Oleh siapa? Roh. Roh Kudus tadi apa fungsinya? Mengingatkan tentang segala sesuatu, apalagi mengajar tentang segala sesuatu, apalagi memimpin, menuntun ke dalam seluruhnya mana? Jangan lupa seluruh kebenaran. Maka itu saudara kita ini, kalau saudara pernah bongkar, saya pernah bongkar dan mungkin saya salah. Saya pernah ngitung dari 14 suratnya Paulus itu, ternyata 90% yang Paulus kotakan dan ditulis sebagai firman itu Tuhan Yesus belum pernah satu kali pun nyampaikan. Di situ saya kagum, dari mana saudara kita bisa tahu? Karena Yesus itu belum ngajar. Nah, setelah hari Pentakosta kita tahu. Dari mana Paulus belajar? Dari Roh Kudus. Hiduplah dipimpin, diatur, dikuasai oleh Roh Kudus. Terus Tuhan bekerja. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain ayat 23, kata selain ini penting. Ayo lanjut. Selain daripada yang, ayo ya, dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Jadi hidup Paulus dipimpin dari kota ke kota. Maaf, seperti sekarang ini. Maka itu saya itu nggak bisa dijadwal sekian bulan, nggak, tiba-tiba aja harus mendadak kayak begini. Memang hari Minggu ini Roh Kudus tidak menyuruh saya pelayanan kemana. Ya, saya di Nabire. Nah, tiba-tiba hari Senin yang lalu ada sesuatu saya harus kerjakan. Saya harus ke Brisbane dan harus ke Singapura. Wah, gimana caranya ngatur ini? Hari Senin. Nah, saya berunding dengan istri saya. Nah, saya ini kalau hari Minggu tidak mau ada di perjalanan, karena saya harus jadi berkat. Karena saya harus ke Singapura dan ke Brisbane untuk weekend ini, maka saya kontak saudara saya di Singapura. Wah, Kodin mendadak sekali, sudah ada yang melayani semua. Saya kontak di Brisbane, ini mendadak juga. Nah, BOC yang paling hebat. Saya telepon Pastor Lidi. Iya, Bro, Kodin dari Minggu harus sini. Kodin dadak sekali. Ya cuma ngecek aja lah, saya kira begitu. Ya kebetulan saya main ini udah di switch. Nah, saya datang. Jadi maka itu kemarin sore saya tiba, kemarin pagi saya tiba, hari di sini, nanti saya ke Brisbane, Selasa saya harus ke Singapura. Kami mendadak. Depan masih ada tempat sini, ada 4 orang. Ayo, cepat, ada 4. Sudah, Yana cepat maju. Ayo. Enggak sini depan sini ada. Ini 2, sini 2, cepat. Ya. Yana cepat, jangan lama-lama. Ya sudah, cepat. No, sebelah Yani. Pak John mana? Oh, sakit ya? Oh, parkir susah ya. Oke. Ya, saya lanjut. Ini tiba-tiba mendadak. Jadi saya masih di Singapura cuma semalam. Hari Rabu malam saya tiba di Jakarta. Selasa, Kamis pagi saya mesti ke Solo, ada retreat. Tanggal 25 pagi saya pemberangkatan nikah di Bandung. 25 sore saya balik ke Jakarta. 26 pagi jam 4 saya terbang ke Los Angeles. Ada yang mau ikut? Itu jadi padat betul. Jadi saya cuma mau diatur oleh Roh Kudus. Hebatnya hidup seperti itu. Jadi enak sekali. Ada diam semua kan? Gak usah bingung. Yang jalan gak bingung kok. Bingung. Ada sekali. Oke ya. Nah itu cara hidup yang dikuasai Roh Kudus. Saudara,
hebat sekali. Roh Kudus akan membukakan banyak hal-hal yang baru dalam hidup kita. Nah, saudara baca Kisah Rasul 28 pasal itu, maka saudara akan mengetahui sebutan identitas yang terbanyak dikatakan di dalam 28 kisah para rasul adalah murid. Betul? Murid. Kita ini murid. Student, disciple. Nah, saya tanya, kalau mendengar kata murid, langsung mikir apa di hidup kita? Coba makan kamu semua. Belajar. Betul? Karena kita ini murid, maka kita harus belajar dan suka belajar. Kalau murid belum suka makan, hati-hati kan. Nah, kalau kita belajar, ini penting. Hal-hal yang baru atau hal-hal yang sudah kita tahu kalau kita murid itu belajar. Yang baru dong. Masa kalau sudah selesai di university, kok aku kangen pelajaran 4 SD ya? Wah, ada yang salah makan itu. Jangan salah makan. Apa itu? Konslet ya. Kalau sudah selesai di university harus naik lagi. Nah, Roh Kudus akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Jadi tiap hari kalau kita belajar, pasti ada hal baru nggak? Ada hal baru nggak? Selalu ada. Maka itu Papa berkata di Lamentation ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi, new every morning. Great is your faithfulness. Itu luar biasa. Setiap pagi selalu baru. Always, jangan lupa itu. Berarti kalau kita bisa hidup tiap hari, yang pagi-pagi selalu baru, bakal bosan nggak hidup ini? Coba bakal bosan nggak? Tidak. Apa ciri-ciri tanda-tanda orang yang sadar bahwa tiap pagi ada hal baru, maka orang itu akan bagaimana? Salah, malas bangun siang. Loh, betul enggak? Nah, ketahuan tuh nggak pernah belajar ini. Woi, kalau setiap pagi selalu ada hal baru, berarti kita malas bangun siang. Masih ingat orang-orang tua kita dulu, yang keluaran tahun 50-an masih ngerti. Jangan bangun siang, beras uji patok ayam. Benar, orang tua bilang gitu tuh, apaan itu? Dan ternyata betul. Orang yang malas bangun pagi, John masuk sini depan ayo. Orang yang malas bangun pagi, rezekinya hilang. Itu orang tua itu depan sini. Dapat parkir di mana? Agak jauhnya. Enggak. Oh. Loh, betul tidak? Kalau setiap pagi selalu baru ini. Makanya rajin bangun. Kenapa? Rajin bangun. Rajin bangun. Cuma jangan begitu bangun hitung saldo lihat duit. Lihat Alkitab. Nah, ini salah satu sebab. Tadi saya masuk, karena sudah lama gak ketemu. Kok seger terus? Itu dia. Bagaimana gak seger tiap hari? Besok ada apa lagi? Besok ada apa lagi? Kok gak senang aja? Betul? Gini loh gambarannya selalu baru tiap pagi itu begini. Apa yang terjadi dengan hidup saudara dan hidup saya? Kalau tiap pagi bangun begitu buka pintu kamar ngomong, ada kado. Tiap pagi. Kira-kira kita bagaimana? Semangat kok. Besok dapat apa? Besok dapat apa? Dan itu yang saya alami. Walaupun saya pindah-pindah tempat, oleh anugerah Tuhan saya nggak pernah jet lag, saya nggak pernah terganggu. Sampai ada beberapa orang itu saya tanyain, oke, sorry cuma tanya, kenapa? Kalian pernah kaget ya satu kali bangun? Aku di mana ya? Karena kalau mereka ngikutin saya di sosial media, kan pindah-pindah terus. Saya bilang, amit, jangan sampai terjadi begitu. Dan puji Tuhan, saya nggak pernah bingung, saya jadi mana hari ini? Karena itulah anugerah Tuhan luar biasa. Firman itu hidup. Firman itu suplemen, vitamin yang luar biasa. Yang kita bisa ikuti setiap saat. Maka kalau kita hidup seperti itu, seger terus.
Maka itu ketika ada orang tanya, Kodel beritahu dong, Kodel pakai suplemen merek apa? Saya bilang, suplemen buatan pabrik farmasi mana bisa membuat kayak begini? Enggak ada. Apa? Farmasi FT. FT apa? Firman Tuhan? Iya, farmasinya FT. Firman Tuhan, betul saudara. Mau pakai suplemen apa? Kalau bukan karena dia. Walaupun saya tetap minum vitamin C itu pasti buat saya. Vitamin C. Biasa kan begini, dari tahun 70-an. Ya, seperti hari Jumat, saya transit, Jumat saya transit dari Nabire ke Timika. Oh, ketemu berapa pejabat. Wih, sekarang masih nggak ketemu Bapak. Bapak kenapa nggak tua-tua? Saya jadi begini. Pagi-pagi bangun, jangan makan yang buatan manusia. Cari makanan buatan surga. Sayur, buah. Udah itu dulu. Saya tuh gak ada yang ngajar, dari tahun 70-an. Pokoknya begitu bangun Roh Kudus ngajar. Makan. Saya cari pisang, cari pepaya. Ya, zaman itu belum ada istilah apa itu sayur mentau. Zaman itu susah buat saya. Pepaya, pisang itu murah, betul tidak? Belum ada lemon waktu itu dia Indonesia nggak ngerti ya, dengerin. Nah itu kebiasaan saya. Jadi saya ingin berbagi kesehatan ini. Karena begitu kita bangun bersih, masih bersih tubuh ini ya, karena semalam di detox, dicuci semua. Begitu bangun pagi cari sayur, cari buah yang tidak diolah, nggak dimasak. Yakin pasti sehat. Nah itu resep yang secara apa itu duniawi yang saya pakai. Tapi sisanya itu karena Roh Kudus. Selalu baru tiap pagi, jadi seger terus. Kok jadi ngomong ke situ? Kok balik ke sini Roh Kudus lagi? Harga suara ini. Kita lihat ayat yang berikut lagi, betapa hebatnya kuasa Roh Kudus itu. Kalau kita hidup dituntun, dipimpin, dikuasai. Roma Kisah Rasul pasal 8. Coba carikan ayat yang Filipus diberitahu malaikat suruh pergi ke jalan yang sunyi. Itu 8 ayat berapa? Nah, Roh Kudus bisa datang seperti malaikat, tergantung. Pokoknya Tuhan, ya, pasal 8 Kisah Rasul. Ayat berapa ada yang temu? Berapa? Bukan. Filipus dipimpin. Nah, ini dia. Ayat 26, ya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus lagi santai waktu itu. Tahu-tahu Tuhan datang, bisa lewat malaikat, tapi saya lebih percaya ini kuasa Roh Kudus. Saudara nanti pulang baca sampai selesai kisah ini. Ternyata ada orang Ethiopia yang sedang merindukan Tuhan itu siapa. Oh, Filipus pergi, ikut ke jalan itu, dan akhirnya ternyata orang Ethiopia ini menteri keuangan kerajaan Ethiopia, yang hari itu dia dibaptis karena terima Yesus, dan sejak itu sampai hari ini Ethiopia menjadi the first nation, menjadi negara pertama di seluruh Afrika yang terima Injil sampai hari ini, gara-gara ayat ini. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Ayat 6, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Kita lihat ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena siapa? Roh Kudus mencegah mereka. Ini Paulus dengan Silas untuk memberitakan Injil di Asia. Dan hari itu pertama kali Injil sampai ke Eropa. Roh Kudus yang nuntun. Dapat sekali. Yeremia 18 ayat yang pertama. Yeremia 18 ayat yang pertama. Maka itu kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, luar biasa. Bagaimana? Firman yang
Baca firman-Nya datang dari Yahweh kepada Yeremia. Nah, saudara, percayalah, sampai saat ini Roh Kudus tetap mau bekerja untuk menuntun memimpin kita, asal kita taat. Itu aja kuncinya, nurut. Lihat Kejadian 12 ayat 1. Wih, banyak sekali ya contoh-contoh ini. Maka itu kalau kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus hari ini, jangan cuma diperingati. Ayo semua kita ngalami sebagai murid-murid Yesus, dipimpin, diatur, dikendalikan, dibelenggu, ditawan, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Percuma kalau kita nggak begitu. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu, Abram, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saya mau bongkar ini luar biasa. Waktu Papa hadir lewat kuasa Roh Kudus, ngajak Abram pergi. Dengar ya, Abram sudah kenal nggak siapa yang bicara kepada dia hari itu? Belum, saudara. Kalau saudara baca Yosua 24, Abram masih penyembah berhala di tanah asalnya, Ur, itu sekarang Irak, di lembah sungai Tigris. Saudara, luar biasa. Ayo Eli, masuk sini. Harper, hai, ini cucu saya, depan sini aja. Sini ya, supaya nanti kalau Harper mau nyanyi boleh maju. Harper, please, sini ya. Maaf, karena baru tahu tadi jam 9:04. Ya, saya telat memberitahu. Harper, you ready? Terus saya ya. Saudara, jadi Abram ini belum dengar, belum kenal siapa yang ngajak bicara ini. Pergilah Abram dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya tanya, Abram tanya lagi, ini siapa yang ngomongin? Enggak, dia langsung berangkat. Nah ini loh, saya punya ilustrasi begini. Kalau di Sydney ada pendeta hebat, sebut hamba Tuhan siapa? Tadi malam Tuhan bilang, hai hambaku, besok kamu ke Kingsford Smith Airport. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu, ajak istri. Berangkat gak pendeta ini? Jawaban itu harus wah. Iya dong, saya kemana Tuhan? Abram gak dikasih tahu kemana, pokoknya pergi. Luar biasa. Jadi sampai hari ini, sejak zaman perjanjian lama, Roh Kudus selalu hadir untuk menuntun anak-anaknya. Abram berangkat tanpa tanya macam-macam. Maka itu lahirlah bangsa Israel dan lahirlah juru selamat. Maria, kita nggak usah sebut. Maria nggak tahu Maria. Saya tanya, zaman itu banyak gadis nggak di zaman Maria itu? Tanya, kenapa Tuhan bisa milih Maria? Oke, saya punya ilustrasi. Seandainya begini, malaikat Gabriel yang disuruh tuh Gabriel, besok kamu turun ke dunia. Kemana? Terserah, mau ke Sydney, terserah, mau ke Jakarta, mau kemana, terserah. Cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Loh kok tertawa dulu? Dengerin dulu, tertawa belum selesai ngomong. Tertawa dulu. Tuhan nggak bilang Gabriel ke sono, enggak. Pokoknya cari. Saudara tahu nggak? Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Besok dia turun. Hai gadis, siapa mau hamil sebelum nikah? Sampai malam. Ada yang mau nggak? Ada. Dia pulang ke surga. Besok turun lagi. Begitu pula selanjutnya. Nanti nggak maksud saya pertanyaannya? Kenapa langsung Nazaret Maria? Jawabannya, karena Tuhan cari orang yang nurut. Paulus, jangan ke Asia, kamu ke Eropa, berangkat. Filipus, ke jalan yang sunyi, ada orang mau cari Tuhan, dia nurut. Abram,
nggak kenal siapa yang nyuruh dia pergi Maria. Oh, ada banyak kisah yang lain. Pasti sampai di sini ada yang tanya, ya saya ini sudah sekian tahun jadi Kristen, kok nggak pernah dengar Tuhan ngomong apa-apa? Saya jawab, bagi saudara yang sudah sekian tahun jadi Kristen, kok Tuhan nggak pernah ngomong apa-apa? Bukan Tuhan nggak mau ngomong. Ingat ya, jangan tersinggung. Tuhan nggak pernah ngajak orang ngomong. Tuhan nggak pernah bicara pada orang yang pelit, egois, gablek. Lengkap. Betul? Lihat Mami Elizabeth. Kenapa Tuhan gampang bicara? Bicara serius. Kalau diantara kita yang mengaku murid Yesus, mengaku anak Bapa di surga, tapi tadi pelit, apalagi egois, gablek. Doa puasa 40 hari kali 10, nggak benar Tuhan ngomong. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Kenapa orang pelit susah diajak ngomong sama Tuhan? Jawabannya. Ayo, kenapa orang pelit susah diajak ngomong oleh Tuhan? Apa? Mamonnya bukan itu. Percuma. Pasti bantahnya, oh Tuhan sayang uang saya tuh. Oh sayang. Betul? Kenapa orang egois juga susah diajak ngomong Tuhan? Karena alasannya banyak. Tuhan sibuk aku Tuhan. Apa? Mau menang sendiri. Ya mau menang sendiri. Serius. Kenapa orang tidak taat nggak bisa diajak Tuhan ngomong? Ya bantah terus. Jadi hari ini memperingati Pentakosta, izinkan Roh Kudus mengatur, memimpin, menguasai hidup kita. Berkatalah, jadilah kehendakmu Tuhan. Ayat terakhir, Lukas 1:38. Ini luar biasa. Jadi setelah Gabriel menjelaskan, begini begitu Maria, kamu akan mengandung tanpa menikah. Wih, risikonya mati loh. Lukas 1:38. Lemot lagi. Enggak. Awas ya, saya kebetulan nggak urunan duit beli komputer baru. Saya cek hari Minggu depan. Hah? Jomblo operatornya nggak setuju, saya operatornya hebat kok, dia lulusan New South Wales University. Menghina betul ini. Kali ya, dengerin. Kata Maria, ini loh saudara. Ayo kalau kita baca, dia itu jawabnya enteng atau pakai pergumulan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayo jujur, enteng atau perlu pergumulan? Nekat tuh anak ini. Saudara tahu kalau dia ngomong sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Siap mati. Lihat atau tidak? Belum menikah loh, ayo belum menikah. Berapa banyak orang-orang muda diajak Tuhan perjalanan, Tuhan saya belum menikah. Kan begitu alasannya. Nah ini Maria ini bisa begitu. Jadilah padaku menurut yang kau katakan. Jadi seorang hamba Tuhan definisinya adalah salutan. Satu kali saudara, Roh Kudus ngajar saya gini. Kalimat terakhir apa baca? Kalimat terakhir tuh. Nah, bukan terakhir kok. Lalu Gabriel meninggalkan dia. Coba bahasa Inggrisnya. Nah tiba-tiba saya lupa tahun. Itu lama, berapa puluh tahun yang lalu. Tuhan tuh tanya, Daniel, perlu nggak sih aku harus ngomong and then the angel left her? Saya bilang departed. Saya jawab nggak perlu Tuhan. Kenapa? Masa Gabriel nungguin Maria hamil sampai melahirkan? Lu ngerti nggak maksud saya? Ya otomatis dia langsung pergi dong. Roh Kudus bilang nggak begitu Daniel. Karena sebetulnya kalimat itu nggak perlu ditulis, sebab semua kita pasti ngerti setelah tugasnya Gabriel selesai dia harus pergi lagi tuh, sebab masih banyak tugas yang lain. Lalu kenapa ditulis ini loh? Gabriel itu juga mikir, kalau aku Maria, belum tentu aku mau nurut begitu. Maka itu ketika Gabriel dengar Mary responded,
I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. Wih, Gabriel kaget. Begitu dengan ini, dia cepat-cepat pergi sebelum Maria berubah pikiran. Loh, serius? Oh, ini nggak ditemukan di sekolah teologi manapun. Hah? Gabriel aja mikir, ini gadis kok nekat bener. Hebatnya Roh Kudus itu. Jadi menurut ayat ini, Maria itu artinya obey totally, taat total. Maka itu kalau ada perempuan berani pakai nama Maria tapi dablek nyepol, ganti Mario mulai hari ini. Ada nama Maria. Enggak, saya sih nggak ngomong ya saudara itu Maria Solo. Saudara, keren ya firman Tuhan. Jadi penting Roh Kudus turun atas hidup kita. Tapi yang penting kita menurut. Oh, jadi hari ini. Saya tuh ngomong hari ini menurut yang ini. Nah, besok gimana? Setiap hari taat. Maka kalau semua gereja Tuhan, kalau semua murid-murid Yesus merayakan Pentakosta nggak cuma hari ini, tapi setiap hari kita beri kesempatan Roh Kudus bekerja. Dahsyat, keselamatan terjadi di banyak tempat. Amin. Jadi siap? Jadi teman sekerja Tuhan Yesus, dipimpin Roh Kudus. Siap? Betul? Mau? Wih, luar biasa. Itulah Tuhan kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena nurut. Wah, kalau semua kita memberikan Pentakosta seperti ini hebat sekali.